Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majlis ini untuk bersama-sama beriktikaf, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, ditambah dengan kultum. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan melatih kita beberapa hal. Di antara yang penting adalah melatih mengendalikan hawa nafsu. Ya. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melatih dua hal itu, mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan kesabaran, menjadi orang yang sabar? Ya. Pertama, karena dalam hidup ini di antara yang berat adalah menghadapi hawa nafsu. Ya. Setiap orang punya nafsu. Itu normal, positif gitu. Sehingga dia nafsu itu keinginan ya. Dia punya nafsu makan, ingin makan. Dia punya nafsu minum, ingin minum gitu. Ingin berkeluarga, ingin punya pakaian yang bagus. Itu normal-normal saja ya. Tapi kalau sudah hawa nafsu, maka keinginan yang mengajak kepada kejelekan, maka ini harus ditahan, harus dikendalikan. Jangan sampai kita lakukan keinginan yang mengajak kepada kejelekan, keburukan, kemaksiatan. Ternyata kalau kita teliti dalam kehidupan masyarakat, banyak orang yang gagal mengendalikan hawa nafsunya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang maksiat. Banyak orang yang melakukan kejahatan, kriminalitas, korupsi. Kenapa dia melakukan itu? Karena gagal menghadapi hawa nafsunya sendiri. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum manusia itu melaksanakan kehidupan sudah dibekali dulu latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan ini latihan yang paling efektif. Tidak ada latihan yang lebih efektif dari puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak akan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk sabar?
Karena setiap manusia hidup pasti punya masalah, pasti akan menghadapi ujian, pasti akan menghadapi musibah. Tidak ada manusia yang bebas dari itu. Yang sudah pasti musibah, musibah kematian itu pasti, tidak bisa ditolak. Nah, untuk menghadapi musibah, menghadapi masalah, menghadapi ujian seperti itu diperlukan kesabaran. Ya, ayatnya banyak ya, di antaranya misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap pribadi akan meninggal, akan mati, dan sungguh kami akan menguji kamu manusia bisyarri wal khairi, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan hanya kepadamu kamu akan kembali. Di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, banyak orang yang gagal menghadapi musibah, banyak orang yang tidak berhasil menghadapi ujian, banyak orang yang tidak sukses menghadapi masalah-masalah kehidupannya. Nah, oleh karena itu Allah melatih kita untuk menjadi orang sabar, karena kata Allah di dalam Al-Quran, untuk menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi masalah, kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau kamu menghadapi masalah, kata Allah, mintalah tolong kepada Allah. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah, karena yang bisa menolong hanya Allah, nggak ada yang lain. Bagaimana cara minta tolongnya? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Itu ayat 45, Al-Baqarah 45. Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dua ayat ini memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Kapan? Pada saat menghadapi ujian, pada saat menghadapi masalah. Nah, sabar itu apa? Ya, sabar itu ada tiga. Ya. Pertama, sabar menghadapi ujian, yaitu menerima ujian itu, menikmati ujian itu ya, dengan tenang dan tidak mengeluh. Nah, itu sabar yang pertama. Menerima dan menikmati ujian apapun yang menimpa kita, kemudian tidak mengeluh. Kalau masih mengeluh, berarti belum sabar. Bapak Ibu pernah mengeluh napa mboten? Cok gitu ya, cok mengeluh gitu ya. Sering napa mboten? Kalau mengeluh berarti belum sabar. Maka ada satu tulisan mengatakan begini, kalau Bapak Ibu seseorang ya bisa sabar 40 hari 40 hari sabar, artinya tidak mengeluh, 40 hari tidak mengeluh, maka itu tingkatannya wali, tingkatannya waliullah. Jadi kalau ada orang kok 40 hari tidak mengeluh, itu waliullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar yang pertama. Jadi kalau caranya tidak mengeluh gimana? Pokoknya kalau mau mengeluh diganti aja, alhamdulillah. Pripun Pak, sehat?
tapi belakangnya mau mengeluh, alhamdulillah. Gitu aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Titik gitu, sudah alhamdulillah, sudah titik gitu. Itu mengatasi supaya tidak mengeluh. Pokoknya kalau mau terucap mengeluh, alhamdulillah. Dalam hati tergores mau mengeluh, alhamdulillah. Masih banyak nikmat Allah yang lain, maksudnya begitu. Alhamdulillah masih diberi sehat matanya. Alhamdulillah walaupun dagangnya sepi gitu. Alhamdulillah masih diberi bisa jalan walaupun yang lain-lain, musibah yang lain gitu. Kemudian yang kedua, sabar di dalam taat. Walaupun kondisinya apapun, dia tetap taat kepada Allah. Sholat dijalankan, kewajiban-kewajiban dijalankan, anjuran-anjuran perintah dilakukan. Namanya sabar dalam taat. Karena terkadang banyak orang yang terkena musibah kemudian tidak mau sholat, tidak mau tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Walaupun musibah menghimpit sedemikian rupa, dia tidak mau melakukan maksiat. Terkadang ada orang yang diuji oleh Allah, tidak punya pekerjaan, kemudian dia mempunyai kesulitan keuangan, kemudian mencuri. Banyak mencuri sendal di masjid, mencuri sepatu, mencari macam-macam, mencuri. Sampai terkadang kotak infak di masjid dicuri. Itu tidak sabar menghadapi musibah, kesulitan. Dia maksiat akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, adik-adik, itu latihan pertama sabar dalam rangka untuk menghadapi musibah. Kemudian menghadapi musibah yang kedua, kata Allah, wassalah, menegakkan sholat. Kenapa menegakkan sholat? Karena hubungan paling dekat kita dengan Allah itu sholat. Pada saat sholat, seseorang itu langsung berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, sehingga hatinya terpaut dengan Allah, dan Allah yang bisa menolong, tidak ada yang lain. Kemudian di dalam sholat itu doa-doanya adalah doa-doa memang minta tolong, minta diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa pada saat duduk di antara dua sujud, Rabbi ufirli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, sempurnakan hidupku ya Allah, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, wahdini, bimbinglah aku ya Allah, warzukni, berikan aku rizki ya Allah. Komplit itu sholat. Nah, oleh karena itu dua hal ini adalah latihan yang luar biasa. Sabar dilatih di Ramadan, waktu Ramadan juga memperbanyak sholat dengan sholat malam, sholat tarawih. Yang hari-hari lainnya terkadang kita tidak sampai 11 sholat malamnya, mungkin hanya 2 rakaat, 3 rakaat sholat witir, tapi jarang yang sampai 11 gitu. Tapi Ramadan itu kita full 11, padahal hukumnya sunnah. Akhirnya tidak terawih itu tidak apa-apa sebenarnya, sunnah hukumnya, tapi dilakukan karena itu latihan, betul-betul latihan dan semangat gitu. Masya Allah, di mana-mana masjidnya penuh, alhasil lebih dari jumlah dari sehari-hari gitu. Artinya betul-betul kita latihan untuk memperbanyak sholat di waktu berpuasa seperti itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau sudah seperti itu, kita sudah berlatih untuk menjadi orang yang sabar, berlatih dengan sholat, maka nanti Allah akan menurunkan pertolongannya. Pertolongan Allah itu pasti akan datang kepada kita. Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah. Api yang biasanya membakar menjadi dingin, karena yang menciptakan api mengatakan, wahai api, biasanya kamu panas membakar, tapi hari ini jadilah kamu dingin, dan selamatlah Ibrahim.
Nabi Yunus yang sudah masuk perut ikan tidak mati, tapi kemudian masih hidup karena beliau minta tolong kepada Allah dengan zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Beliau kemudian ikannya terdampar, beliau bisa keluar dari perut ikan selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar oleh pemerintah yang zalim, kemudian dia minta tolong kepada Allah, ditolong Allah, ditidurkan di gua Kahfi 309 tahun. Tidur kok 309 tahun. Itu pertolongan Allah. Pada saat bangun tidur, pemerintahnya sudah ganti dengan pemerintah yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah pertolongan Allah. Kalau Allah sudah mau menolong, tidak ada yang bisa menghentikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ujian, masalah, dan ujian, diperlukan kesabaran dan sholat dalam rangka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita meningkat keyakinan kita untuk selalu minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.